Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang pengantar dari teknologi sistem mobile dan nirkabel. Nah, ini untuk di awal kita akan membahas dulu tentang apa itu mobile computing ya. Nah, jadi bisa dilihat di slide ini ya. Untuk mobile computing sendiri ini adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah aplikasi. Nah, jadi bisa dibilang kalau mobile computing ini adalah sebuah aplikasi yang ada di piranti berukuran kecil. Piranti ini adalah peralatan atau device ya. Jadi menggambarkan aplikasi pada piranti berukuran kecil, portable dan wireless serta mendukung komunikasi. Jadi alatnya mobile computing ini dia ukurannya kecil, kemudian portable ya. Portable itu dia mudah dibawa lah seperti itu. Kemudian dan wireless. Wireless dia tanpa menggunakan kabel. Di sini dia nanti akan menggunakan jaringan tidak menggunakan kabel lah seperti itu. Atau dia menggunakan jaringan menggunakan frekuensi radio lah seperti itu. Nah, kemudian akan kita bahas adalah yang berikutnya adalah mobile computing. Nah, mobile computing di sini juga bisa diartikan adalah sebuah teknologi that allow transmission of data. Jadi dia merupakan sebuah teknologi yang mengizinkan transmisi atau pertukaran data atau peralihan data ya via komputer. Jadi melalui komputer datanya ini bisa beralih atau bertukar data tanpa menggunakan kabel ya. Jadi kalau dulu itu perangkat itu kalau agar bisa terhubung harus ada sesuatu hal yang fisik yang menyambungkannya. Nah, mungkin kalau kalian pernah mainan kayak telepon dari benang ya, nah itu dia untuk telepon kaleng ya. Nah, antara kaleng yang satu dengan yang lain itu supaya bisa terhubung kita harus bisa pakai benang atau pakai, kalau zaman saya kecil itu pakai pita ya, ada pita kaset itu. Nah dulu kan zaman dulu tuh ada kaset lagu-lagu atau musik itu dia pakai kaset. Nah itu ada pitanya itu bisa dimanfaatkan untuk teleponan seperti itu. Nah itu prinsipnya sama, dia menggunakan kabel. Tapi mobile computing di sini dia tidak lagi menggunakan fixed physical link ya. Jadi kabel yang menghubungkan berupa kabel fisik itu tidak ada lagi. Nah ini yang termasuk mobile computing. Yang pertama adalah laptop, laptop yang ada wireless LAN-nya. Nah, jadi dia bisa terkoneksi ke jaringan tanpa harus menggunakan kabel. Jadi dia memanfaatkan wireless atau WLAN. Kemudian mobile phone atau smartphone kita sebut saat ini. Kemudian wearable computer. Wearable computer ini peralatan-peralatan yang kecil ya. Contohnya kayak kalau kalian pernah lihat yang smart band ya, smart band untuk mendetek detak jantung, kemudian mendetek kalori dan lain-lain. Nah itu adalah wearable computer. Nah personal digital assistant atau PDA ini kalau di teknologi awal ini untuk handphone dan PDA itu dibedakan. Kalau sekarang itu dia smartphone ini sudah ada include PDA-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran dari wearable komputer. Jadi semacam jam atau alat teknologi ini yang bisa di-embeddedkan sistemnya. Ini adalah wearable komputer. Nah, ini wearable komputer di dunia fiksi. Jadi sebelum adanya semacam smartwatch atau Apple Watch itu dulu cuma ada di film-film ya, di film-film fiksi. Jadi tapi kalau sekarang itu sangat memungkinkan untuk diwujudkan ya. Nah ini contoh-contoh beberapa wearable komputer atau perangkat komputer yang ditanamkan di peralatan yang kecil dan canggih ya. Nah ini contohnya ada di film James Bond. Nah di film James Bond ini
dia menggunakan jamnya untuk mengendalikan mobil, ya, habis itu bisa untuk menembak musuh dan lain-lain lah seperti itu. Kemudian di film Dragon Ball, nah ini juga sama nih, mereka menggunakan wearable komputer atau alat jamnya, itu dia bisa mendeteksi di mana letaknya bola dragon, ya, bola naga lah seperti itu. Kemudian di film Tuxedo Jackie Chan, nah ini adalah contoh-contoh penerapan dari perkembangan dari wearable komputer. Jadi dari fiksi saja dijadikan sebuah hal yang nyata. Nah ini keuntungan dari teknologi mobile. Yang pertama adalah extreme personalization. Nah jadi ponsel di antara dompet dan kunci motor. Nah dia teknologi mobil ini membuat sebuah perangkat itu menjadi lebih kecil, lebih simple, bisa dibawa kemana saja ya, kemudian tidak memakan tempat lah seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tempat menyimpan segala informasi pribadi. Nah ini jadi rata-rata penempatan segala informasi itu biasanya orang sekarang ini lebih senang atau lebih suka menaruh di ponsel ya, atau di smartphone-nya. Karena smartphone-nya dibawa kemana-mana, jadi kalau dia ingin mengakses datanya dia tinggal buka smartphone. Kemudian yang berikutnya adalah pengaksesan informasi setiap saat dan di manapun. Jadi dengan adanya perkembangan dari teknologi mobile ini, orang bisa mengakses informasi itu setiap saat, 24 jam ya. Nah, ini memungkinkan kita untuk bekerja, belanja, atau bermain tanpa batasan waktu dan tempat. Ini ada persyaratan ya, asal terhubung dengan jaringan. Nah, jaringan di sini dia menggunakan wireless tanpa menggunakan kabel ya, yang pastinya. Nah, pengaksesan informasi ini kita bisa lihat saat ini ya, misalnya ini materi saya ini nanti akan saya taruh di YouTube. Kalian bisa akses kapanpun ya. Kalau misalnya kita melakukan perkuliahan, itu kalian bisa mengakses materi yang saya berikan ini, atau misalnya mendengarkan materi yang saya kasih ini pada saat kalian hanya di dalam kelas dan pada di jadwal yang sudah dijadwalkan. Tetapi dengan menggunakan teknologi yang saat ini untuk mengakses informasi, itu kalian bisa akses videonya ini di mana saja dan kapan saja. Mungkin ada yang mengakses video saat ini pada waktu pagi hari, atau pada waktu siang hari, sore hari, atau ada yang lagi di perjalanan. Nah seperti itu ya, dia bisa mengakses informasi dari mana saja dan kapan saja. Kemudian yang berikutnya adalah mobilitas tinggi tanpa kerumitan kabel. Nah jadi keuntungan dari teknologi mobil di sini, dia karena tidak menggunakan kabel, jadi tidak ribet lah. Kalau kita mau bawa kemana, berbeda ya dengan kalau zaman dulu. Kalau telepon itu dia telepon rumah itu menggunakan kabel. Jadi kalau misalnya kita lagi nelpon ya di ruang tamu saja. Kalau kita mau nelpon sambil jalan-jalan agak susah karena keterbatasan kabel. Tapi kalau sekarang orang nelpon bisa sambil jogging, bisa sambil mancing ya, atau lagi dalam perjalanan pun dia bisa. Nah ini adalah keuntungan dari mobile teknologi. Kemudian yang berikutnya adalah compatibility atau compatible dengan teknologi lain. Nah jadi kalau kalian lihat perangkat handphone sekarang, itu dia kompatibel ya dengan perangkat-perangkat teknologi lain yang mungkin dibilang bisa disebut itu aksesoris lah. Nah misalnya smartwatch itu kalian bisa dikoneksikan dengan smartphone. Atau misalnya kalau kalian yang lihat saat ini adalah kayak lampu LED ya, lampu LED. Ada yang saya lihat itu lampu Philips. Nah, Philips itu dia bisa kita atur keterangan dan warna dari lampunya menggunakan aplikasi handphone. Nah, nanti koneksinya itu bisa menggunakan Bluetooth. Nah, jadi dia kompatibel dengan teknologi yang lainnya. Kemudian cocok untuk daerah yang belum ada infrastruktur. Infrastruktur di sini adalah infrastruktur yang menggunakan kabel ya. Jadi bayangkan saja misalnya ada sebuah desa A itu berjarak dia gini saja lah.
kota ini dia jauh dari kota lah seperti itu. Untuk ke kota itu dia harus melewati perbukitan dan misalnya hutan belantara lah seperti itu. Nah ini kan akan agak kesusahan atau kesulitan kalau seandainya infrastrukturnya harus menarik kabel. Makanya kalau di daerah-daerah itu dia ada BTS ya. Jadi BTS ini itu nanti menggunakan teknologi wireless. Jadi perkembangan teknologi wireless nanti itulah yang cikal bakal kenapa ada yang namanya BTS ya, atau Broadcast Transmission System ya. Kemudian yang berikutnya adalah reduksi biaya. Nah dalam kasus pengembangan, pemindahan maupun perubahan konfigurasi LAN itu lebih simple dibandingkan menggunakan kabel. Nah kenapa bisa dibilang lebih simple? Karena kalau menggunakan kabel itu kan kalian harus narik kabelnya, kemudian harus mengukur kabelnya. Tapi kalau tidak menggunakan kabel, tinggal connect saja, yang penting dalam area jaringannya terjangkau itu bisa diakses. Nah ini yang artinya reduksi biaya. Karena kalau menggunakan kabel lagi itu perlu biaya lagi lah seperti itu. Nah ini kekurangannya. Jadi di antara beberapa kelebihan tadi, teknologi wireless di sini juga ada sisi kekurangannya lah, seperti itu. Nah ini yang pertama, dia harus loss atau line on assigns. Jadi menggunakan teknologi wireless itu dia harus tidak ada penghalang langsung. Nah ini kan sering kita temuin misalnya kalau kita masuk lift dalam gedung atau apa gitu ya, atau misalnya ke basement mall. Nah itu kalau yang tertutup tembok-tembok itu sinyal jadi agak susah. Kemudian security ini juga bermasalah. Ini tadi yang berhubungan dengan kecenderungan orang untuk menyimpan informasi pribadinya semua itu di perangkat mobile. Jadi kalau perangkatnya hilang, nah, atau disusupin disusupi hacker, nah ini lebih rentan karena informasi pribadi ada di situ semua. Nah kemudian adalah sensitif terhadap cuaca. Nah biasanya kalau jaringan ini berhubungan dengan kondisi cuaca. Kalau cuacanya agak petir-petir atau apa, itu dia akan mempengaruhi dari kecepatan atau koneksi dari peralatan. Kemudian keterbatasan jarak. Nah ini keterbatasan jarak, dia tidak bisa mencakup jarak yang luas ya, yang sangat luas itu tidak bisa. Makanya kalau walaupun ada BTS di daerah-daerah yang di luar kota, itu nanti ada kalau kita semakin dekat dengan BTS itu jaringan kita akan semakin bagus. Tapi kalau semakin jauh nanti akan semakin lemah. Nah ini ya, jadi ada keterbatasan jarak, masih ada kekurangannya di sini. Kemudian izin penggunaan frekuensi ini hanya diperbolehkan di frekuensi 2,4 GHz. Ini untuk yang sampai 3G, yang 5G yang setahu saya itu sudah bisa dipakai di gelombang 5 GHz kalau nggak salah. Nah ini adalah kekurangan dari teknologi mobile. Nah ini kita berikutnya masuk ke mobile phone. Mobile phone ini adalah telepon bergerak ya maksudnya. Jadi perangkat elektronik portable yang berfungsi sebagaimana pesawat telepon normal. Nah, jadi dulu itu cuma ada phone saja, tidak ada mobilenya. Kalau phone itu kan kayak telepon ya. Jadi bisa berhubungan dengan berbeda jarak tele. Nah ini mobile phone berbeda. Dia mobile phone atau cell phone atau handphone kita sebutnya di sebelumnya. Nah ini adalah perangkat elektronik portable yang memiliki sebagaimana pesawat telepon normal yang bisa bergerak pada suatu area yang luas. Nah jadi kalau pakai kabel tadi cuma bisa bergerak di area 5 meter saja misalnya, sesuai panjang kabelnya ya. Kalau panjang kabelnya 5 meter ya mentok 5 meter. Tapi kalau pakai mobile phone, selama kalian berada di lokasi area BTS, itu kalian bisa mondar-mandir di rumah atau di dalam kota, kemanapun itu bisa. Nah nanti untuk mobile phone ini berbeda lagi dengan smartphone ya. Karena kalau mobile phone ini nanti fungsinya di awal-awal itu hanya bisa untuk nelpon. Bedanya kalau telepon di rumah
itu hanya bisa dilakukan di rumah. Kalau mobile phone ini nelpon bisa sambil jalan-jalan lah, seperti itu. Kalau yang sekarang kan ada smartphone. Nah, smartphone ini nanti penggabungan antara mobile phone dan PDA atau personal digital assistant. Jadilah dia smartphone ya. Nah, ini kebanyakan mobile phone saat ini menggunakan kombinasi transmisi radio. Jadi semuanya pakai transmisi radio ya. Nah, ini kemampuannya bisa voice function, SMS, paket switching untuk internet atau MMS. Nah, ini sebelum ini saya ada video, kita bisa tonton ya, untuk sejarah perkembangan dari handphone. Mungkin nanti ada yang punya handphonenya di ini nih. Nah, ini kita bisa saksikan dulu ya videonya. Ini adalah evolusi dari cellphone ya, atau telepon genggam. Oke, jadi ini kita bisa lihat perkembangan dari teknologi handphone. Nah,
Ini kalau kita lihat gedenya segede kayak botol minuman anak TK lah, seperti itu. Kalau zaman saya TK dulu ada bentuk minuman seperti ini. Jadi ini adalah sedotannya lah, seperti itu nih. Nah, ini gedenya seperti ini. Ini kalau perkembangan awal, telepon itu hanya bisa ponsel ya. Ini mobile phone, ini hanya bisa untuk nelpon. Tetapi dengan perkembangannya, ini kita bisa lihat. Nah, ini sudah mulai ada layarnya. Nah, di layar ini dia bisa ada teks ya. Jadi sebelum adanya SMS yang teks seperti ini, itu ada istilahnya pager. Kalau zaman pager itu dia bentuknya kayak portable kotak kecil gitu. Isinya hanya satu layar seperti ini. Dan dia cuma menampilkan teks. Jadi misalnya kalau ada pesan teks dadakan misalnya, segera hubungin saya di nomor ini. Jadi mereka akan mendapatkan notifikasi alatnya itu bunyi titit gitu ya. Nah, ini akan bunyi, kemudian nanti akan ada pesan singkat. Nah, teknologi itu digabungkan ke perangkat handphone yang dimulai di tahun 1990-an ini. Nah, makanya dia terciptalah sebuah handphone yang bisa nelpon juga bisa mengirim pesan. Nah, ini terus berlanjut sampai 96 ya. Nah, ini Motorola StarTAC. Kenapa namanya StarTAC? Ini diambil dari desain terinspirasi ya, dari peralatan telekomunikasi dari film Star Trek lah, seperti itu. Nah, jadi kebanyakan kalau di luar negeri itu ya, mereka itu dari fantasi lah dulu, dari khayalan, kemudian dinyatakan dibentuk alatnya memang benar-benar ada lah, seperti itu. Nah, ini dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada ya. Nah, ini masih monokrom ya. Jadi warnanya cuma hitam putih gitu. Layarnya ada yang biru, ada yang hijau. Kalau sekarang kan ada full warna ya. Nah, ini 3210 di tahun 2000. Nah, ini adalah handphone pertama yang menggunakan internal antena. Kalau kita lihat yang di sebelum-sebelumnya, ini antenanya ada muncul semua nih. Nah, ini adalah desain yang sudah tidak menggunakan antena lagi. Antenanya tetap ada, cuma dia ada di dalam. Nah, ini internal antena. Nah, kemudian maju ke tahun 2001. Nah, ini dia ada populer pertama ini dengan internal kamera. Jadi sudah disematkan kamera. Jadi sebelumnya cuma teks, kemudian ada cuma bisa nelpon, kemudian ditambahkan ada teksnya, kemudian layarnya semakin gede, kemudian ada kameranya. Nah, ini perkembangan handphone itu dia tidak serta-merta langsung seperti itu ya. Nah, ini tahun 2002. Nah, ini masa-masanya BlackBerry nih ya. Nah, ini BlackBerry sudah mulai muncul sampai 2003. Nah, ini juga ngetren nih handphone Nokia 1100 karena dia anti debu ya. Ini modelnya, keypadnya ini kayak karet semua lah. Nah, ini display for citizen of developing country. Nah, kemungkinan ada nih yang punya nih. Ini N-Gag HP Nokia, kemudian 3650 ini juga banyak yang punya dulu ya. Nah, ini sudah mulai berwarna nih. Kita lihat ya. Sudah mulai berwarna. Nah, ini sudah masuk PDA O2. Nah, ini kita bisa lihat perkembangannya. Kemudian di N95 di 2007. Nah, ini sudah mulai canggih ya, peralatan atau piranti yang ditanamkan di handphone. Nah, ini sudah bisa WiFi, 3G, kemudian kameranya 5 megapiksel. Nah, kalau sekarang kan sampai 40 megapiksel ya.
Kalau dulu itu 5 megapiksel nih sudah paling bagus. Kemudian dia bisa GPS. Nah, ini 2007. Nah, kemudian di 2007 juga ini Apple mengeluarkan produk pertama dengan menggunakan touchscreen. Jadi full semua layar dan bisa disentuh, layar sentuh. Nah, ini yang pertama kali memproduksi adalah Apple ya. Kemudian nih sampai di masa depan nih, mungkin seperti ini. Tidak menutup kemungkinan ilusi fantasi-fantasi seperti ini itu bisa terrealisasikan. Nah, kemudian kita lihat lagi ada video lagi. Nah, ini lebih ke lebih ke penjelasannya lah. Nah, nanti kalian bisa, nanti saya share videonya di 86. Ini hampir sama ya, hampir sama dari rentang 1989-87 sampai 2012. Nah, ini sudah iPhone. Jadi kalau sekarang ya lebih canggih lagi ya, sudah ada banyak lah seperti itu. Nah, itu adalah perkembangan dari mobile phone. Jadi dari mobile phone kemudian dia bisa menjadi smartphone saat ini. Nah, ini perubahan telekomunikasi dari sisi pemakai ini. Jadi dengan adanya teknologi mobile ini menggeser penggunaan telepon kabel. Jadi rata-rata kalau dulu itu orang punya telepon itu hanya telepon rumah. Tapi dengan adanya teknologi nirkabel ini menggeser penggunaan telepon kabel. Dan saat ini kalau kalian bisa lihat, rata-rata yang punya telepon itu biasanya cuma di kantor-kantor. Ya. Misalnya kalau kita pasang CBD saat ini, dia ada yang to play itu dia bisa internet dan telepon, tapi kita jarang make yang teleponnya, karena teleponnya kita harus beli lagi. Padahal kita sudah bisa pakai handphone, makanya tidak terpakai ya. Kemudian berbagai bentuk dan ukuran ini membuat orang atau usernya ini bebas memilih. Ya, jadi kalau handphone itu dari berbagai bentuk, ukuran dan harga kalau saat ini ya. Nah, ini kalau sekarang kita lihat hampir seluruh orang punya handphone ya. Bahkan dari kalangan yang kalangan bawah sampai kalangan atas, harganya disesuaikan juga. Nah, ini jumlah pemakaian meningkat. Ini tahun 2000 sampai 2005, ini datanya udah lama ya. Ini kurang lebih dari 200 juta pelanggan, 2006 kurang lebih dari 800 juta. Nah, kalau kita lihat sekarang mungkin sudah hampir 100% ya, mungkin penduduk di dunia menggunakan handphonenya. Tidak sampai lah 100%, mungkin ada beberapa orang yang tidak menggunakan handphone lah seperti itu. Kemudian jumlah network provider yang meningkat. Nah, jadi dengan teknologi ini wireless ini membuat banyak network provider. Kalau di Indonesia itu dulu cuma ada Indosat. Ya, kemudian barulah muncul Telkomselindo kalau nggak salah. Nah, itu yang pertama-tama dulu adalah Indosat, karena dulu kan punya satelit ya, satelit Indosat. Nah, itu bisa digunakan untuk yang telepon. Kemudian kapasitas memori yang memungkinkan ini menyimpan nomor telepon, kemudian pesan singkat, gambar, aplikasi dan lain-lain. Ini yang membuat orang lebih menggunakan perangkat mobile. Nah, ini generasi perkembangan teknologi mobile. Ini generasi pertama, itu tadi yang saya sebutkan di awal. Dia cuma bisa telepon saja atau bisa bertukar suara. Nah, kemudian kalau sudah generasi kedua ini sampai generasi keempat, dia sudah banyak teknologi yang bisa disematkan. Nah, ini di setiap generasi perbedaannya biasanya cuma di teknologinya dan kecepatan dari pertukaran transfer data ya. Nah, ini standar mobile phone untuk generasi pertama atau generasi 0. Ini adalah push to talk.
Push to talk ini kayak HT ya, tahu HT ya, handy talkie ya. Nah handy talkie itu kalau kita ngomong kita harus tekan baru ngomong, push to talk ya. Kemudian generasi pertama ini sudah ada cellphone pertama di di Jerman ya. Kemudian generasi kedua ini sudah mendukung SMS. Kalau ini kan cuma telepon saja. Kemudian generasi ke 2,5 ini dia bisa untuk WAP dan internet. Jadi dulu itu kalau sekarang kan handphone itu bisa ngakses www. Kalau dulu itu WAP. Nah, ini 2,75 atau CDMA ya. Kemudian 3G. Nah, di 3G ini itu dia sudah bisa video. Jadi selain audio, suara, kemudian text messaging, dia juga bisa video call. Nah, video call itu cikal bakalnya dulu di generasi yang 3G ini. Ini karena tingkat kecepatan transfer rate datanya lebih tinggi, makanya bisa. Kemudian 4G, nah ini sudah bisa VoIP ya. Nah, kalau zaman sekarang, kalau zaman 3G itu cuma bisa one to one saja. Misalnya kalau kalian telepon itu antar dua orang. Nah, kalau sekarang kan udah 4G, itu kita bisa pakai multi atau bahkan conference dalam satu room itu cuma pakai video call. Nah, ini perkembangan dari teknologi itu sendiri. Nah, ini perbedaan-perbedaannya dari kecepatan, kemudian radiusnya ya. Kemudian teknologi yang bisa dihandle dari setiap generasi. Nah, ini untuk sistem 3G ini dimaksudkan untuk menyediakan global mobility dengan cakupan layanan yang lebih luas ya. Nah, jadi 3G dikembangkan. Kemudian kalau sekarang kan 5G sudah mulai dikembangkan. Nah, 5G ini kecepatannya lebih cepat lagi daripada 4G. Kalau yang saya baca-baca itu untuk kecepatan 5G itu memang dimanfaatkan untuk perkembangan sesuai dengan sekarang ya, untuk IoT. Nah, untuk IoT ini untuk misalnya dokter mau melakukan operasi, pasiennya ada di Indonesia, dokternya ada di Korea Selatan lah misalnya, atau di mana. Nah, dokternya bisa mengoperasi jarak jauh. Jadi nanti yang di Indonesia itu dia ada alatnya semacam tangan robot seperti itu. Kemudian dokternya mengontrol dari negaranya hanya menggunakan alat kontrol lah seperti itu. Nah, tapi dia menggunakan teknologi 5G ini itu dengan koneksi yang sangat cepat. Misalnya dokternya di Korea sana menggerakkan jari telunjuk, di Indonesia juga pada saat yang sama juga menggerakkan dari robotnya yang telunjuknya. Jadi real time sangat cepat ya ini untuk generasi 5G. Nah, yang saya beberapa ada baca itu 5G sudah diimplementasikan rasanya di Korea ya. Jadi memang sangat cepat. Oh, ini tadi untuk Komselindo namanya dulu. Nah, ini GSM ada dulu Telkomsel, Satelindo, Excelcom. Nah, ini Excel punya Excel. Dan sekarang kan ada banyak, ada Tri ya, kemudian ada Axis, ada Smartfren dan lain-lain. Nah, ini perkembangan provider operatornya juga semakin banyak. Nah, ini kalian bisa lihat untuk GSM Security yang punya provider yang ada di Indonesia. Nah, ini kayak di Indonesia ya. Nah, ini operatornya PT Bakri. Kemudian dia ada banyak nih. Nah, ya. Nah, kemudian untuk area aplikasi mobile. Jadi aplikasi mobile atau aplikasi yang ada di perangkat mobile itu nanti bisa dibagi per area ya, sesuai dengan keperluan pengguna aplikasi tersebut. Nah, ini misalnya untuk bisnis to customer, untuk area bisnisnya. Ini misalnya untuk membandingkan harga, misalnya personalisasi aplikasi e-commerce. Kalau sekarang kan kita bisa lihat perbandingan harga misalnya dari
Lazada, misalnya dari Tokopedia dan lain-lain, itu kita ngecek situs e-commerce-nya atau aplikasi e-commerce mereka. Kemudian yang berikutnya adalah bisnis barang digital. Nah ini kalau zaman sekarang itu kan banyak ya barang-barang digital dijual. Contohnya apa Pak untuk barang digital? Follower itu barang digital ya. Follower itu kita cuma angka sebenarnya, tapi dia bisa bisa mempengaruhi sebuah akun lah seperti itu. Karena semakin banyak akun, semakin banyak follower, semakin populer seseorang. Padahal belum tentu juga kalau misalnya yang follower beli itu ya dia sebenarnya cuma robot ya, akun fake ya, akun bohongan saja. Nah, tapi kenapa ada seperti itu? Karena ada beberapa keadaan atau situasi yang mengharuskan misalnya orang ini dia mau membuka misalnya aplikasi akun bisnis, tapi itu harus ada syarat minimalnya. Nah seperti itu yang membuat kenapa follower nih bisa diperjualbelikan lah seperti itu. Nah kemudian video ya, kemudian MP3, ringtone. Kalau sekarang kita lihat produk digital musik ya, kalau dulu musik itu lagu kita beli CD atau beli kaset, kalau sekarang kan tidak, kita langganan bisa lewat Spotify. Spotify itu yang dijual adalah akunnya. Misalnya kita mau beli akses musik tanpa batas, misalnya beberapa puluh ribu gitu untuk per bulan. Kemudian yang lainnya misalnya kuota. Nah ini juga sama nih, bisnis barang digital. Bendanya tidak kita lihat, tapi memang untuk di peralatan digital saja. Kemudian untuk improvisasi layanan yang sudah ada, misalnya untuk marketing sesuai dengan profil pemakaian. Nih untuk biasanya untuk ini iklan. Nah iklan kalau kita buka perangkat handphone itu ada iklannya, nah seperti itu. Kemudian untuk business to business, ini untuk mobile supply chain management, kemudian mobile commerce. Ini contohnya aplikasi Alibaba ya. Nah Alibaba itu e-commerce yang dikhususkan untuk business to business. Nah kalau di Alibaba itu kalau misalnya kalian akses, kita mau beli barang itu ada minimal quantity ordernya. Jadi misalnya kalau kita beli barang itu minimal 1000 pieces atau berapa pieces. Nah kalau kita mau yang beli satuan itu yang di AliExpress. Nah AliExpress itu dia punyanya Alibaba juga e-commerce-nya. Tapi itu lebih ke business to customer. Kalau business to business itu yang Alibabanya. Kemudian business to employee ini untuk mobile sales marketing. Nah ini ada beberapa juga bisnis-bisnis itu menggunakan aplikasi mobile yang terkhusus ya. Contohnya apa ya? Saya pernah melihat kayak kurir barang ya. Nah mereka pada saat ngantar barang itu dia buka handphone tuh, ada untuk pelaporan. Nah ini dia bisa untuk pakai itu. Atau misalnya mobil sales marketing, misalnya mereka menawarkan barang ke toko-toko atau minimarket gitu. Nah untuk ngecek stok, misalnya si minimarketnya pesan ini air mineral misalnya, saya mau pesan 10.000 kotak atau dus. Nah ini dia bisa cek si salesnya dari lokasi saja, cek di gudang di perusahaannya tinggal berapa. Nah ini dia bisa pakai aplikasi yang model business to employee. Kemudian governance and public service ini sudah banyak ya. Ini untuk aplikasi yang bergerak untuk di teknologi untuk layanan pemerintahan. Contohnya kayak BPJS yang sekarang. Kemudian ada juga ada beberapa ya untuk yang kayak punya pemerintahan. Ya salah satunya BPJS. Nah ini kita bisa ngecek semuanya di di telepon, di handphone ya, perangkat handphone. Nah ini untuk menggunakan aplikasi mobile. Kemudian di messaging ini untuk SMS, MMS, instant messaging. Ini untuk aplikasi mobilenya. Jenis-jenis aplikasi ini areanya ya. Kemudian ini jenis aplikasinya. Untuk messaging kalau sekarang ada WA, ada apa lagi ya? KakaoTalk, WeChat dan lain-lain. Kemudian ada mobile transactions. Ini untuk SMS alert. Kemudian MMS alert, report analysis. Nah ini biasanya untuk mobile transaction kita bisa
apa ya, contohnya aplikasi perbankan lah, ini untuk mobile transaction seperti itu. Kemudian mobile workplace ini untuk email, contohnya aplikasi kalender dan lain-lain. Mobile musik and video ini juga merupakan jenis dari aplikasi mobile ya. Kemudian mobile games, nah ini juga banyak untuk perkembangan dari mobile gamesnya. Nah ini contohnya adalah mobile killer application, contohnya email, kemudian instant messaging, online auction, P2P file sharing, dan lain-lain ya. Kemudian ada mobile entertainment, ini pada tahun 2003 $3,5 juta diperoleh dari bisnis ringtone. Kalau sekarang ini kalau kita lihat ada mobile application itu kayak YouTube ya. YouTube itu kan dia ada juga tuh YouTube mobilenya. Atau misalnya ada beberapa aplikasi yang memang saya lihat semacam game permainan tapi mendapatkan uang lah seperti itu, karena ada iklan di situ. Kemudian bisa juga yang untuk mobile entertainment nih, contohnya adalah game ya. Nah kayak game itu memang mereka gratis, tapi untuk kita misalnya kita main entah PUBG lah seperti itu ya, misalnya mau beli senjata, nah itu dia beli. Kadang senjatanya itu tidak bisa kita dapatkan secara gratis, harus mengeluarkan uang. Nah ini adalah mobile entertainment. Nah, ini untuk mobile enterprise, ini terhubung ke berbagai kegiatan perusahaan. Ini untuk aplikasi-aplikasi yang dikhususkan untuk sebuah perusahaan lah seperti itu. Nah ini karakteristik dari Piranti Mobile. Nah, ini kalau kita bisa lihat prosesor lambat ini saya rasa sudah tidak ya, karena ini saya buat beberapa tahun yang lalu ya. Nah ini prosesor lambat, kalau sekarang sudah sampai okta, sampai berapa core ya seperti itu. Kemudian head memory kecil. Nah, ini kalau saya rasa memang masih terasa. Walaupun semakin besar misalnya RAM memorinya 3 GB, cuma pada saat kita install beberapa game-game gitu, itu tidak bisa juga terlalu banyak kita install. Kemudian ruang penyimpanan aplikasi kecil, ini juga masih, makanya kalau kita mau menambah space lagi, kita pakai ekstra tambahan ya, pakai SD card yang portable, jadi kita pasangkan lagi untuk memory cardnya. Kemudian ukuran layar kecil ini sudah tidak lagi, karena untuk Piranti Mobile ini kalau kayak tab itu kan masuk mobil juga tuh, itu sudah lumayan gede. Kemudian kedalaman warna terbatas ini sudah tidak, karena kalau kita lihat yang kayak produk Apple itu yang harganya belasan juta ya, nah itu memang warna dari layarnya memang sudah kualitasnya bagus, enak di mata lah seperti itu. Kemudian kemampuan suara terbatas, kalau ini ya masih ya, karena namanya perangkat kecil itu speakernya kecil, tapi kalau memang mau suaranya lebih besar biasanya kan tinggal dihubungkan saja ke jack outputnya. Kemudian metode masukan tidak nyaman. Nah ini pemakaian keypad ini kayaknya sudah tidak, karena rata-rata handphone sekarang itu sudah touchscreen semua. Kalau zaman sebelumnya kan tadi kalau kita lihat di yang sejarah handphone ya, nah itu pada saat ada layarnya kecil kemudian ada keypadnya. Nah ini agak mengganggu karena layarnya kecil kemudian kita ngetiknya besar tempat keypadnya saja daripada layarnya. Kemudian masa baterai yang singkat ini masih menjadi karakteristik tersendiri. Karena walaupun misalnya 5000 mAh kah, kalau kalian masih main buka game kemudian habis itu sambil streaming dan lain-lain, nah ini juga akan baterainya akan cepat habis lah seperti itu. Kemudian data rate rendah ini sudah tidak, karena rata-rata semua jaringannya sudah mendukung untuk kecepatan tinggi. Latensi cukup lama ini juga tidak, karena rata-rata internetnya juga sudah kencang. Kemudian cakupan area terbatas, iya masih, ini di Indonesia hanya beberapa daerah besar saja yang tersedia layanan data. Karena kalau kita ke beberapa daerah itu
Mungkin memang ada data cuma nggak bisa laju ya. Mungkin kalau kalian ke kota baru dapat 4G, kalau ke luar kota cuma dapatnya 3G. Nah, ini cakupan area terbatas masih merupakan karakteristik. Kemudian koneksi yang tidak handal. Nah, ini juga masih ya di Indonesia. Walaupun kita pakai WiFi juga kadang agak lemah juga. Kemudian harganya mahal. Ya. Ini semakin besar bandwidth chargernya semakin besar. Kalau sekarang kan semakin semakin besar spesifikasi handphonenya, spesifikasi dari perangkat sebuah smartphone itu, dia semakin mahal. Semakin branded dia, merek yang mengeluarkan handphone itu juga semakin mahal. Kemudian kurang aman. Ini sinyal radio mudah disusupi. Nah, tapi kalau sekarang kan ada banyak cara untuk mengamankan perangkat mobile ya. Kemudian dukungan protokol terbatas, kalau ini sudah tidak lagi. Nah, ini kan gunakan protokol umum HTTP atau WAP, kalau sekarang sudah bisa WWW. Jadi kalian bisa akses apa yang bisa diakses dari laptop atau desktop itu di handphone. Kalau dulu nggak bisa. Kalau dulu masih pakai WAP ini, kalian mengakses sebuah browser itu cuma bisa menampilkan teks saja. Kalau sekarang kan bisa sesuai dengan yang ditampilkan di browser desktop atau laptop. Nah, ini untuk penggunaan aplikasi mobile, penggunanya ada worker atau bekerja ya, kemudian ada sales, kemudian ada perbaikan atau jasa, kemudian ada konsultan, kemudian ada juga mahasiswa. Nah, mahasiswa ini juga termasuk pengguna dari aplikasi mobile. Ini misalnya kalau saya ambil worker, contohnya kayak Gojek. Nah, itu kan yang dipakai abang-abang Gojek. Nah, itu adalah aplikasi pekerja untuk worker Gojek secara online. Kemudian kalau sales itu tadi misalnya yang saya sebutkan tadi, dia untuk ngecek stok di gudangnya berapa. Kemudian untuk perbaikan atau jasa, ini juga sama ya, kalau sekarang kayak Gojek kan itu dia mengembangkan ada banyak. Kemudian ada juga misalnya kayak GoSend, nah itu adalah jasa ya. Kemudian konsultan ini juga rata-rata juga ada sih sekarang beberapa, misalnya dia konsultan IT lah, atau konsultan sebuah proyek perumahan. Nah, itu dia bisa bekerja online kalau sekarang. Misalnya kayak desain arsitektur, nah ini dia bisa bekerja dimanapun. Nah, ini yang bisa saya jelaskan. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Bisa di komentar di aplikasi smart kita ini, aplikasi untuk smart kampus, atau bisa yang di YouTube. Kalian boleh bebas mengkomennya di situ. Nah, nanti akan saya coba jawab apa saja yang kalian masih belum paham. Nah, ini yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan hari ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas kembali ya.